gitu. Rasanya jujur ya, kayak ke gereja kayak gitu segala macam tuh saya nggak ngedapetin sesuatu yang bener-bener greget gitu loh. Jadi ternyata kayak saya ngelakuin sebuah dosa, mungkin hanya disuruh kayak pengakuan dosa gitu segala macam, ada kayak dendanya, udah habis itu selesai. Tapi kalau di Islam tuh kayak yang bener-bener, ya kamu tuh kalau kamu berubah tuh ya harus bener-bener pure, bener-bener dari dalam hati kayak gitu loh. Kayak rasanya tuh kok lebih berat aku ngerasanya tuh dari segi apapun itu. Jadi kayak teman-temanku gitu, padahal aku pernah nanya sama temenku, kenapa harus 5 waktu? Ya ini tuh jalan kita buat masuk surga, katanya bilang kayak gitu. Kalau nggak sholat tuh rasanya ada yang beda. Jadi aku sering kayak merhatiin, dulu juga sempat teman satu kosan muslim juga kan, sholat 5 waktunya juga kadang dia juga tahajud, jadi ikut kebangun tengah malam kayak gitu loh Pak. Jadi kayak ngeliatin kayak gitu ya, sampai segitunya gitu loh, sampai bener-bener nyembah Allah tuh sampai kok aku nggak bisa ya seperti itu, aku pasti bisa gitu. Makanya di saat itu kayak aku pengen seperti itu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kami kedatangan seorang akhwat, Mbak Maria. Iya, Maria, nama panjangnya Maria Bani Migi Erson. Panggilannya Migi. Migi. Ya, Migi. Mbak Migi ini datang ke sini dengan maksud dan tujuan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Boleh cerita sedikit Mbak, alasannya kok sampai bisa mangkat nih mau masuk Islam, apa sih? Mungkin ini nanti juga akan menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin punya cerita atau punya latar belakang yang sama dengan kalau saya pribadi ya Mbak ya, lebih ke lingkungan sih ya. Mungkin karena dari dulu sekolah juga di sekolah negeri dan lain sebagainya, dan agama non muslim memang minoritas kan. Jadi kalau misalnya kayak hari-hari jam istirahat atau pelajaran agama paling cuma nyempil di pojokan kayak gitu gitulah. Lagi kuliah kerja juga lebih banyak Islam juga kan. Jadi kayak ngerasa kok ngeliat mereka bisa jamaah kayak gitu, bisa ngambil wudhu segala macam, kok rasanya adem ya, kok pengen ikutan kayak gitu. Semakin kesini kok semakin denger azan atau segala macam tuh ada ketertarikan sendiri lah. Intinya Mbak Miji sudah mantap ya? Ya, Tidak ada paksaan sama sekali Mbak? tidak ada. Nah, Mbak sudah yakin dan siap dengan apapun mungkin nanti setelah ini kedepannya resiko atau ujiannya seperti apa, sudah siap? Semua kita akan mulai prosesinya tidak lama, singkat, tapi jadi satu gerbang awal gitu untuk menguji. Jadi nantinya seorang muslim insya Allah dan mungkin kalau di agama sebelumnya ya tidak banyak aturan seperti dalam Islam. Mungkin sudah tahu ya kurang lebihnya seperti apa ya, karena kan tadi lingkungan sendiri kan mayoritas Islam ya, muslim teman-teman, jadi kan sudah ada gambarannya hari Islam tuh ngapain aja sih setiap hari gitu ya. Salah satunya mungkin kan sholat ya, sebelum sholat juga harus berwudu dulu setiap mau sholat gitu. Itu kan aturan-aturan atau rangkaian ibadah yang sebelumnya Mbak Megi tidak pernah lakukan. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban, kewajiban, tapi jangan sebagai beban ya. Jadi menjalankan ibadah kalau kita beban pasti berat. Tapi kalau kita sadar bahwa itu ibadah karena Allah, niat kita tulus ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah, insya Allah akan jadi satu kebaikan dan ringan nanti menjalankannya. Belajarnya pun enak nanti, gitu ya? Ya, kita bisa mulai? Bisa kan? Nanti Mbak Megi ikuti saya, sampai di sini nggak apa-apa. Nanti sampai di sini saya akan mimpin pelan-pelan. Ya, Mbak Megi ikuti saya, nggak usah terburu. Oke. Kita bisa mulai ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam.
Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, Maria Bani Migi Erson, tempat tanggal lahir Bantul 21 Juli 1994, alamat Gedangan RT 02, Kelurahan Panjangrejo, Kecamatan Pundong. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Katolik. dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Safar 1443 Hijriah 1443 Hijriah atau 29 September atau 29 September 2021 Miladiah. 2021 Miladiah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah sudah selesai, sangat cepat, singkat, tapi ini akan jadi pintu pertama dari Mbak Niki. Insyaallah sebagai muslimah ya, setelah ini nanti Mbak Niki sudah wajib melaksanakan sholat, sudah wajib melaksanakan nanti puasa Ramadan dan sebagainya. Akan ada banyak aturan syariat, bahkan yang mengatur aturan-aturan yang tidak hanya mengatur bagaimana cara kita beribadah, tapi juga bagaimana cara kita bermuamalah atau berurusan atau berhubungan dengan sesama manusia. Jadi Islam itu agama yang sangat rinci, yang sangat detail, yang tidak hanya mengatur hubungan kita kepada Allah, bukan hanya hubungan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Jadi saat ini orang tua masih ya, agamanya masih Katolik. Jadi dengan Mbak Migi masuk Islam bukan berarti Mbak Migi berubah jadi orang lain, tidak. Tapi tunjukkan bahwa setelah Mbak Migi masuk Islam, akhlak Mbak Migi, adab Mbak Migi kepada orang tua itu jauh lebih baik. Karena di dalam Islam walaupun orang tua kita berbeda agama, tapi diperintahkan untuk tetap menghormati, gitu ya. Jadi kalau bapak ibu aku pengen ini ya, dikasih. Kalau kita mampu, kita bisa. Kecuali satu, kalau orang tua menyuruh kita untuk menyembah ilah yang lain, itu baru tidak boleh mau ya, syirik. Jadi itu pesan saya setelah ini. Pesan kami semua untuk Mbak Migi, tetap kuat, istiqomah dalam belajar ya, karena Islam itu sangat luas sekali ilmunya. Bahkan mungkin sampai kita nanti nggak ada pun, ilmu itu akan terus ada untuk kita pelajari gitu ya. Jadi jangan bosan untuk belajar gitu. Kita persilakan datang dulu ya. Surat penyataannya di sini diterangkan materai dan nama orang.
lagi akan merupakan pembinaan dan kamu yang akan membahas atau mempelajari dasar-dasar dalam ajaran Islam. Kita nanti akan belajar bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, bacaan sholat itu apa aja. Nanti insya Allah dari kami melalui sampai Jakarta akan membimbing melalui nanti kita pakai buku ini ya, panduan praktis hijrah. Nanti dia akan dapat juga di bawah saat pembinaan, gitu ya. Gimana Mbak Nadi? Saya mau tanya-tanya perasaannya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, gimana perasaannya? Yang pertama jelas deg-degan, tapi habis itu lega sih. Lega kayak ada sesuatu yang plong aja sih. Berapa lama Bu sampai di Di titik ini ya, ya? jatuh bangun sih dari tentang orang tua segala macam udah ngerasain semuanya. Berapa lama kira-kira? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun untuk memperjuangkan bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Jadi Insya Allah pesan-pesan nih itu untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan tahu nih ya story-nya gitu. Pesan-pesannya apa sih untuk teman-teman yang mungkin dalam posisi yang sama nih? Kalau saya saya pribadi sih lebih ke ngikutin kata hati sih Mbak. Asalkan meskipun tentang orang tua jangan sampai kita ngeluarin kalimat yang menyakiti mereka. Insya Allah. Itu aja sih aku dari kemarin mau dikatain seperti apa diam. Diam. Iya. Gak berani yang kayak gimana. Ya, Insya Allah ya. Jadi pesan dari Mbak Miki, apapun nanti buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana, yang masih terus mempertahankan ya, dan ingin maju tapi ragu, ikuti kata hati, percaya diri, dan yakin sama Allah ya, bahwa Allah pasti menolong. Dan orang tua mau gimana tetap adat kita, akhlak kita nomor 1. Tetap harus jadi orang baik. Ya, harus jadi orang baik. Karena lingkungan sih yang pertama tadi itu rasanya jujur ya kayak ke gereja kayak gitu segala macam tuh saya nggak ngedapetin sesuatu yang bener-bener greget gitu loh. Jadi kayak kata kayak saya ngelakuin sebuah dosa mungkin hanya disuruh kayak pengakuan dosa gitu segala macam, ada kayak dendanya, udah habis itu selesai. Tapi kalau di Islam tuh kayak yang bener-bener ya kamu tuh kalau kamu berubah tuh ya harus bener-bener pure, bener-bener dari dalam hati kayak gitu loh. Kayak rasanya tuh kok lebih berat aku ngerasanya tuh dari segi apapun itu. Jadi kayak teman-temanku gitu, padahal aku pernah nanya sama temenku, kenapa harus 5 waktu? Ya ini tuh jalan kita buat masuk surga, katanya bilang kayak gitu. Kalau nggak sholat tuh rasanya ada yang beda. Jadi aku sering kayak merhatiin, dulu juga sempat teman satu kosan muslim juga kan, sholat 5 waktunya juga kadang dia juga tahajud, jadi ikut kebangun tengah malam kayak gitu loh Pak. Jadi kayak ngeliatin kayak gitu ya, sampai segitunya gitu loh, sampai bener-bener nyembah Allah tuh sampai kok aku nggak bisa ya seperti itu, aku pasti bisa gitu. Makanya saat itu kayak aku pengen seperti itu. Saat ini menyelesaikan skripsi buat ngejar wisuda ini. Sekarang mama udah lebih legowo sih, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya saya izin itu masih belum boleh. Sekarang udah ya mungkin semakin dewasa dari tindakan segala macam udah jauh berbeda pas setelah labilnya dulu. Jadi sekarang udah lebih ya kamu udah bisa nentuin jalan hidup kamu, yang penting bertanggung jawab, nggak lupa sama orang tua. Perjuangan terberat yang meyakinkan itu tadi, mulai pas hari-hari besar keagamaan yang sebelumnya tuh kadang masih kayak sering diseret-seret gitu, kayak Natal gitu, ayo buruan sana dandan, sampai dibeliin baju saya berangkat kayak gitu. Kan itu tuh berat, cara nyolong-nyolongnya ya di saat semuanya bisa saya ke parkiran. Seperti itu sih yang paling sering dulu dilakuin. Kan alasannya ke toilet, padahal ya nggak nongkrong di parkiran aja, nungguin sampai selesai biar nggak ikut. Misalnya Islam, pandangan saya tuh dulu lebih mungkin karena saya pribadi dari dalam hati lebih butuh ketenangan hati ya dengan keadaan kehidupan saya, keluarga saya dan segala macamnya. Saya merasa tenang aja sih, adem. Lihat teman saya dulu kan sempat diajarin sama temen juga, belum berani sih dia ngajarin karena saya kan belum mualafin sepenuhnya kan, baru cuman keyakinan. Jadi cuma kayak gini loh, oh simple tapi kok kayak rasanya kok
tenang aja gitu ngelihatnya. Paling kalau misalnya tahajud sih yang paling bikin aku sering lihat temanku tahajud. Yang paling sering aktif aktif banget, kayak ya sembayangan kayak gitu-gitu, tentang keagamaannya, kur segala macam kayak gitu. Sekolah minggu aktif semua. Insya Allah. Nah, ini ada sedikit rintisan dari kami Mualaf Satria Jakarta. Di sini nanti ada mukena, ada Al-Quran, Iqra, dan buku panduannya nanti akan kita pelajari sama-sama. Terima kasih ya. Ini saya mau izin dulu nih sama Iya. Abi. Ini kita boleh share nggak ke channel kita, Boleh. channel Mualaf Center. Boleh. Ini bagian dari syiar kami untuk teman-teman di luar sana, biar tahu nih. Banyak juga yang berjuang sampai di titik oke, nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga, harus segera gitu ya. Ya. Nah, nanti setelah ini juga Bapak sudah wajib melaksanakan, berarti ini nanti maksudnya sholat zuhur ya. Iya. Nanti sudah wajib melaksanakan sholat zuhur, nanti sampai rumah mandi wajib. Oh ya. Mandi wajib dulu. Caranya gimana Mbak? Sudah pernah belajar wudhu? Ujung udah pernah sih. Pernah ya? Sering lihat soalnya. Oke. Jadi sudah tahu ya nanti urutannya. Cukup baca bismillah aja. Nama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan. Semua dimulai dari kanan. Dari kanan. Kanan dulu ya. Di sela-sela jari. Kuku dibersihkan. Gitu. Lalu kiri. Lalu setelah itu kumur-kumur dibersihkan juga lubang hidungnya ya. 3 kali. Lalu wajah. Wajahnya dibasuh. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan lalu kiri. Setelah itu kepala dan daun telinga, di lubang telinganya juga dibersihkan ya. Itu setelah itu stop dulu mandi, semua dibersihkan ya, niat karena Allah. Yaitu setelah itu sudah bersih, bilang semuanya, baru kaki kanan lalu kiri, baru keluar dari kamar. Sebelah kanan dulu berarti ya. Iya, sempat mengerjakan. Nah, setelah itu nanti mungkin sudah bisa melaksanakan sholat. Syarat sahnya sholat yaitu ya wudhu dan masuk waktu sholat. Jadi nanti masuk waktu sholat sudah azan berkumandang zuhur, berarti sudah boleh sholat sudah kita ya. Ini itu dari kami, mudah-mudahan dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan melancarkan semua yang jadi hajat bagi. Banyak-banyak berdoa saat ini. Masya Allah, tidak ada hijab ini. Langsung doanya. Mungkin itu dari kami hari ini merasa Jakarta. Alhamdulillah, dan sudah sah resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon doanya dan support terus dakwah Mualaf Center Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.